Berjumpa kembali di Blora TV bersama saya Majid Jubianto dalam edisi Blora Newsweek. Kita masuk ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan komitmen serius dalam mendukung Kabupaten Blora menjadi kabupaten organik melalui penandatanganan kerjasama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blora. Penandatanganan ini dilaksanakan pada Selasa 15 Juli 2025 di Gedung PWNU Jawa Tengah. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menetapkan pentingnya langkah konkret dengan menginstruksikan agar segera dibentuk Demlot Pertanian Organik di tiap kecamatan. Bupati Blora menegaskan bahwa kolaborasi antara ulama dan umaro akan menjadi kunci sukses program ini. Dimulai dengan pelatihan dan pendataan kesiapan desa oleh camat dan MWJNU. Target ke depan 295 desa dan kelurahan di Blora dapat mengembangkan pertanian organik secara masif. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari PWNU Jawa Tengah yang menilai inisiatif Kabupaten Blora bisa menjadi model bagi daerah lain. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Taveres, juga menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung upaya Blora menjadi kabupaten pelopor organik. Kami sowan ke PWNU dalam rangka kita MOU antara PCNO dengan Pemkab Blora untuk pengembangan organik yang ada di Kabupaten Blora. Kita ini penghasil padi terbesar ke-6 kadis ya di Jawa Tengah, termasuk penghasil lumbung pangan juga. Nah, tentunya dengan berdasar potensi ini kami ingin mengajak NU untuk nanti bersatu antara ulama umara ini bersatu. Makanya kita hadirkan camat dan MBCNO ini agar nantinya setiap kecamatan ini punya demplot percontohan. Ini bukan di SPMD, kami minta syukur-syukur mimpi kita ada 295 desa kelurahan. Nah ini kalau bisa nanti semuanya istilahnya masif mengembangkan organik ini secara kuantitas nanti sudah bisa diandalkan. Kalau perlu kita buat beras ini. Jadi dan alhamdulillah respon dari teman-teman luar biasa. Nah, tinggal nantinya bagaimana kita menggandengkan antara NU dengan nanti pemerintah dengan juga kampus. Kami undang dari Unwahas. Ini salah satu perguruan tinggi NU yang punya jurusan pertanian. Mohon dukungannya Gus. Jadi agar Blora nanti menjadi salah satu kabupaten organik yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih PWNU mengucapkan selamat sekaligus berterima kasih atas inisiatif yang sangat baik ini, penandatangan MOU antara PCNU dengan Pak Bupati. Ini inisiatif yang harus kita dorong bersama. Tentu PWNU berharap besar program ini akan berhasil di masa depannya untuk ketahanan pangan kita. Kami dari PCNU Blora terima kasih sekali terutama kepada Pemkab Blora karena Pak Bupati menyambut baik untuk bertani organik di Blora. Kita galakkan bersama PCNU melalui Lembaga Pengembangan Pertanian NU Blora. Tentu insya Allah akan kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya yang sekaligus adalah tantangan. Oleh sebab itu semua pihak kami berharap dukungannya dan arahannya semoga program ini benar-benar bisa berhasil seperti yang kita harapkan bersama. Pak Camat, dan juga kades-kades untuk nanti bisa bersinergi manfaatkan lahan-lahan bengkok kades atau perangkat untuk menjadi demlot atau percontohan di masing-masing desanya. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Sayang pada hidup, maka makanlah hasil panen. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Nahdlatul Ulama, lembaga pendidikan, Kabupaten Blora optimis menjadi kabupaten pelopor organik terdepan di Provinsi Jawa Tengah. Kita masuk ke berita berikutnya. Harapan besar dititipkan dari Siti Kalimah, seorang ibu dari Banjarjo yang mengharapkan sekolah rakyat mampu menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita menjadi seorang anggota polisi. Dengan latar belakang sebagai petani dan keterbatasan ekonomi, Siti merasa bersyukur atas hadirnya sekolah rakyat yang membuka akses pendidikan bermutu bagi keluarga kurang mampu. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara penerimaan siswa-siswi Sekolah Rakyat Blora pada Rabu 16 Juli 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Irham yang sempat cemas saat pertama kali tinggal di asrama, kini merasa nyaman dan semangat menjalani pendidikan di sekolah rakyat menengah atas 18 Blora. Hal senada disampaikan oleh siswi lainnya yang mengaku senang bisa bertemu teman-teman baru dari berbagai daerah. Kepala SRMA Tri Yuli menyatakan proses pembelajaran telah dimulai sejak 14 Juli 2025. Diawali dengan pemeriksaan kesehatan siswa, sekolah rakyat menurutnya dirancang sebagai sekolah yang ramah anak, lengkap dengan fasilitas asrama, ruang kelas laboratorium, musola, koperasi, perpustakaan, dan lainnya untuk menunjang kenyamanan dan pembelajaran terpadu. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menyampaikan harapannya agar sekolah rakyat mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki karakter dan kepedulian sosial yang tinggi. Seperti apa, terus ketika sampai di sana seperti apa? Oh, emang ada yang berani dibully kamu dari ini? Terus kenyataannya dibully nggak? Enggak, kenyataannya dibully nggak? Cowoknya 33 ya? Itu 11 kan, 33. Sudah kenal semua? Kenal? Ada yang belum. Ada yang belum. Oh. Terus bisa turun kan? Bisa. Terus apalagi yang mau disampaikan ini? Ada Pak Daniel, Pak Kapolres, Pak PN. Nah ini kita salah satu siswa kita yang sudah 2 hari di asrama sekolah rakyat. Pengen kuliah jurusan apa? Cita-citanya apa? Oh iya, polisi. Asmanya siapa Bu? Nama saya Siti Karima. Oh, sehari-hari apa aktivitasnya? Kani ya. Apa namanya sih? Sehari kenapa kalian dulu? Gini. Saya senang juga dibantu. Kok mau apa deh putranya dihidupkan program sekolah rakyat ini karena apa? Bukannya kalau di rumah itu bisa membantu orang tuanya, tapi ini kalau di sekolah rakyat kan harus nginep di sana dengan ditinggal anak sekolah dan asrama itu repot. Motivasinya mengizinkan anaknya ikut sekolah rakyat itu apa? Biar mandiri. Ya. Biar bisa mencapai cita-cita dan karena saya kayaknya terbatas lah. Kemampuan saya terbatas. Ya, saya sangat berterima kasih. Ya ini banyak presiden, terima kasihnya pada Pak Prabowo ya. Kepada Pak Presiden. Ya Pak Prabowo terima kasih gimana? Pak Prabowo terima kasih karena sudah membantu kami. Saat ini sebanyak 50 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 33 siswa perempuan resmi menjadi bagian dari Sekolah Rakyat Kabupaten Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Berita berikutnya dari kelompok Tani Moya Makmur yang ada di area Waduk Greneng, Kecamatan Tunjungan berhasil meraih omset hingga 3 miliar dari perkebunan kelengkeng. Dengan menanam sekitar 1.000 pohon di lahan sempadan waduk yang dikelola bersama KPH Mantingan, para petani mampu memanen ribuan kilogram buah kelengkeng dalam satu musim. Bupati Blora yang hadir saat panen raya mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti keberhasilan program Gerbang Blora, Gerakan Pengembangan Buah Lokal Nusantara. Program ini digagas oleh Dinas P4
untuk mendorong pertanian hortikultura yang modern, berkelanjutan dan menguntungkan. Melalui dukungan bibit, pendampingan teknis, dan akses pemasaran, pemerintah mendorong petani tidak hanya menanam, tetapi juga sejahtera. Alhamdulillah ini di lahan kerjasama perhutani dengan kelompok Mas siapa tadi? Indroyono, Bapak. Ini pemanfaatan lahan dari ADM Mantingan, Bapak. Siap. ADM gimana, Pak ADM? Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas inisiatif dari kelompok tani Moya Makmur ini di lahan kami, sehingga lahan kami ini bisa berkontribusi lebih, utamanya saat ini bisa mendukung salah satu program pemerintah, yaitu terkait dengan Asta Cita Ketahanan Pangan. Terima kasih. Gerakan pengembangan lokal Nusantara, ini salah satunya adalah kelengkeng ini. Ini Pak Dinas, ini Pak Luar biasa ini dukungan Pak Bupati, kami selalu tindak lanjuti. Untuk keseluruhan tanah KPS ini luasnya 30 hektar, kurang lebih ada 1000 pohon. Ini tanaman kurang lebih 2019, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Yang bantuan 2021 masih kecil di atas. Berarti ini per kilonya berapa ini? 30.000. Oh, ya, Satu pohon kira-kira menghasilkan berapa? Kalau full bisa sampai 1 bin. Pas kondisi bagus. Panen kelengkeng ini membuktikan bahwa potensi buah lokal ketika dikelola dengan serius mampu menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Blora. Berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Blora tidak hanya terfokus pada pendidikan siswa kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora, tetapi juga siap untuk mendampingi orang tua di dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, SIP MSI, saat acara penerimaan siswa sekolah rakyat di Pendopo Bupati Blora pada Rabu 16 Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif nasional untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya desil 1 dan 2, agar bisa mengakses pendidikan berkualitas. Bupati menegaskan pentingnya profiling orang tua untuk menentukan bentuk bantuan yang tepat, mulai dari bedah rumah, bantuan usaha, hingga pendampingan sosial. Kita berharap akan berjalan sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk anak-anak kita dari keluarga kurang mampu desil 1-2 untuk mendapat pendidikan yang berkualitas dan mengentaskan dari kemiskinan untuk orang tuanya. Termasuk orang tua siswa ini 50 akan kita profiling kondisinya seperti apa, nanti kita akan mendampingi kira-kira hal apa yang bisa kita berikan agar siswanya sudah kita asramakan, orang tuanya juga harus kita dampingi. Contohnya ini kan dari desil 1-2, kondisi rumahnya taruhlah, ini kita rumahnya layak enggak? Nah, nanti kalau memang rumahnya tidak layak, kita berikan bedah rumah. Umpamanya dari si pekerjaannya, dia masih serabutan butuh modal, nah nanti kita berikan modal. Makanya satu persatu nanti kita profiling, termasuk teman-teman media silakan. Dari data 50 ini kira-kira nanti masukannya seperti apa agar orang tuanya juga kita kawal dan kita dampingi. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Blora di dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Kita masuk ke berita berikutnya terkait dengan rencana pembangunan kampus program studi luar kampus utama Universitas Negeri Yogyakarta dipastikan tetap berlanjut. Meskipun sempat menuai pro dan kontra, kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, usai mengikuti lokakarya pengembangan PSDKU di kampus UNY Karangmalang, Yogyakarta pada Jumat 18 Juli 2025. Lokakarya tersebut dihadiri Rektor UNY Profesor Sumaryanto, jajaran Wakil Rektor, Guru Besar, serta perwakilan Pemkab Blora, termasuk Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka dan sejumlah OPD terkait. Pembangunan kampus UNY di Blora akan memberikan dampak positif bagi dalam peningkatan SDM maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Investasi awal diperkirakan mencapai 30 miliar dan dapat berkembang hingga 100 miliar di tahun-tahun berikutnya. Dalam kesempatan itu diusulkan agar UNY membuka program studi yang tidak tersedia di kampus lokal, seperti program studi keolahragaan untuk jenjang S1 dan program magister untuk ASN dan guru di Blora. Sementara itu, Rektor UNY Profesor Sumaryanto menekankan bahwa pendirian PSDKU UNY di Blora merupakan wujud sinergi demi kesejahteraan bersama. Tak hanya membangun fasilitas pendidikan, UNY juga akan menghadirkan venue olahraga dan sarana penunjang lainnya bagi masyarakat. Rencana ini disambut positif oleh DPRD Blora. Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka menyatakan dukungannya atas rencana pembangunan tersebut yang dinilai akan menggerakkan sektor ekonomi lokal. Selanjutnya, UNY bersama Pemkab Blora akan membentuk tim khusus guna menyusun rencana pembangunan dari 3 lokasi yang ditawarkan. UNY cenderung memilih kawasan Blora Kota dengan kebutuhan lahan sekitar 10 hektar. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Wakil Ketua Dewan Mas Lanova Chandra sowan di Pak Rektor UNY. Kita tadi melakukan pembicaraan tentang tindak lanjut kampus UNY yang ada di Kabupaten Blora. Alhamdulillah kita sudah ada kesepakatan untuk rencana pembangunan kampus UNY yang di Blora akan terus dilanjutkan. Tahapan-tahapan berikutnya akan kita lakukan karena ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Blora khususnya. Dan tentunya tadi Pak Rektor sudah menyampaikan investasi awal di tahun pertama mungkin ada sekitar 30 miliar, lanjut lagi nanti tahun kedua bisa dilanjutkan mencapai 100 miliar. Nah, ini tentunya akan membawa dampak positif untuk Kabupaten Blora. Tentunya kami dari eksekutif dan juga Pak Chandra mohon tanggapannya dari legislatif. Terima kasih banyak. Tapi pada prinsipnya kami akan mensupport, kami siap dari legislatif terkait dengan agenda-agenda UNY yang ada di Kabupaten Blora. Kami tentunya tadi sudah kita diskusi banyak juga, lebih cepat lebih baik dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan mulai dari perencanaan dan lain-lainnya. Karena ini adalah upaya kita bersama untuk membangun Kabupaten Blora, ekonomi bergerak. Kami akan support Pak Arief dari legislatif, tentunya nanti kita tunggu percepatannya dari tim yang UNY. Itu terima kasih. Wow, Prof. Jadi terus terang di Blora namanya Prokronta ya ada, Prof. Termasuk beberapa perguruan tinggi swasta, khawatir dan sebagainya. Kira-kira konsepnya seperti apa, Prof? Untuk dalam rangka kita bersama-sama, karena tentunya UNY punya rencana-rencana dan kedepannya untuk biar ini berjalan dengan baik seperti apa? Ya, baik Pak Bupati dan Pak Waka, salah satu misi kami yang utama adalah menjayakan lembaganya, mensejahterakan warganya. Tidak hanya jaya UNY, tapi juga jaya Blora. Tidak hanya sejahtera warga UNY, tapi juga sejahtera warga Blora. Maka momentum ini kami sangat mengapresiasi Pak Bupati, Pak Waka. Kali pertama UNY akan bersinergi melaksanakan amanah dari kementerian. Kalau sudah capable, perguruan tinggi itu diharapkan untuk membuka program studi di luar kampus utama. Dan luar biasa, Blora melalui Pak Bupati, Pak Waka, pertama kali nanti UNY akan melaksanakan tugas itu dengan membuat kampus di luar kampus utama. Kami bersinergi dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi yang sana, gotong royong kerjasama untuk kebaikan bersama. Gitu, tidak hanya nanti direktorat untuk pimpinan, untuk kuliah, tapi juga venue-venue pendamping, olahraga, fasilitas olahraga, stadion, bahkan next time possible kolam renang dan sebagainya, untuk membuat bahwa Blora menjadi Center of Excellence, jadi contoh peningkatan kualitas SDM yang berimplikasi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya meningkat. Amin. Luar biasa. Bahkan kita mimpi nanti 3 tahun mendatang, 4 tahun mendatang, kita sudah siap menjadi tuan rumah event-event olahraga tingkat nasional. Bahkan standarnya kalau UNY
bangun bisnisnya internasional. Jadi nggak usah khawatir, jadi kampus lokal, masyarakat lokal nanti semua pasti kita wadahi, kita ajak bersama untuk sesarengan bangun Blora maju dan berkelanjutan. Amin. Dengan semangat kebersamaan diharapkan pembangunan kampus UNY di Blora mampu mendorong pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Blora. Kita masuk ke berita selanjutnya. Pemilihan Kakang Mbak Yu Kabupaten Blora tahun 2025 berlangsung meriah di area Malam grand final pemilihan Kakang Mbak Yu Kabupaten Blora tahun 2025 berlangsung meriah di area Stadium Seni Tirtonadi Blora. Acara dibuka oleh Sekda Blora Komang Gede Irawadi yang menyampaikan sambutan Bupati dan mengapresiasi para finalis sebagai generasi muda berkarakter dan berwawasan budaya. Sebanyak 16 finalis menunjukkan bakat dan komitmen mereka dalam mempromosikan pariwisata Blora. Setelah melewati berbagai tahapan seleksi, Gesnya Prenatan dan Gladys Vaniadana, keduanya dari SMA Negeri 1 Blora, terpilih sebagai Kakang dan Mbak Yu Blora 2025. Ajang ini diharapkan menjadi sebuah ajang yang strategis di dalam memperkenalkan potensi wisata dan budaya Kabupaten Blora. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Berjumpa kembali di Blora TV dalam edisi Blora This Week.